Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Andani, jurusan Pendidikan Geografi, Universitas 19 November Kolaka. Sebelumnya, saya ingin memohon maaf kepada dosen pembimbing PPL saya karena saya tidak bisa mengikuti PPL seperti teman-teman saya karena berhubung kesehatan saya kurang baik. Jadi, saya melakukan PPL dengan cara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Jadi, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi, adik-adik sekalian pasti merasa asing dengan muka ibu. Jadi, ibu baru pertama kali masuk di kelas ini. Ibu akan menjelaskan mengapa ibu masuk di kelas ini. Jadi, tujuan ibu masuk di kelas ini yaitu ibu masih mahasiswa dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas 19 November Kolaka. Jadi, untuk meraih gelar sarjana ibu ada praktek lapangan dan ibu ditugaskan di sekolah adik-adik. Jadi, beberapa minggu ke depan atau beberapa pertemuan ke depan, ibu yang akan mengajar adik-adik. Jadi, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kita melakukan proses belajar mengajar, ibu akan memperkenalkan nama ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama ibu Mary Andani. Adik-adik sekalian bisa panggil ibu Mary. Jadi, materi pada pagi hari ini yaitu metode pendekatan ilmu geografi. Sebelum ibu memaparkan materi tentang metode pendekatan ilmu geografi, ibu akan menjelaskan apa sih geografi itu, apa sih yang dimaksud dengan geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan, fenomena fisik, dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi sebagai disiplin ilmu pastinya juga memiliki metode pendekatan. Dalam buku Metode Analisis Geografi pada tahun 1979, karya R. Dintarto dan Sutartopo Hadi Sumarno, disebutkan bahwa ada 3 metode pendekatan dalam geografi. Adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu apa saja sih 3 metode dalam pendekatan geografi tersebut? Ya, yang pertama yaitu pendekatan keruangan atau biasa disebut dengan spasial. Pendekatan keruangan atau spasial merupakan pendekatan yang mempelajari perbedaan lokasi tentang sifat-sifat penting seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Dalam pendekatan keruangan, faktor yang harus diperhatikan adalah penyebaran penggunaan yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang sudah dirancang. Struktur ruangan itu sendiri berhubungan dengan elemen pembentuk ruang. Ada yang tahu apa saja elemen pembentuk ruang? Iya. Adapun elemen pembentuk ruang yaitu berupa titik, garis, dan areal. Sementara pola keruangan berhubungan dengan lokasi distribusi. Ketiga elemen tersebut yaitu titik, garis, dan areal. Yang termasuk elemen titik
sebelum Ibu menjelaskan apa saja yang termasuk elemen titik, apakah ada adik-adik sekalian yang ingin menyampaikan apa saja yang termasuk dengan elemen titik? Jadi yang termasuk dari elemen titik yaitu data sampel tanah dan data sampel buatan dan ketinggian tempat. Sementara contoh dari areal yaitu data luas hutan dan luas daerah pertanian dan lain-lain. Selanjutnya, contoh dari pendekatan keruangan atau spasial. Adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu apa saja sih pendekatan keruangan atau pendekatan spasial? Ya, contoh dari pendekatan keruangan atau pendekatan spasial yaitu sebidang tanah harganya mahal karena tanahnya subur dan terletak di tempat yang strategis. Kita bisa menilai bahwa nilai tanah berdasarkan produktivitas pertanian dan nilai ruangnya yaitu lokasi strategis. Selanjutnya yaitu pendekatan yang kedua. Ada yang tahu apa pendekatan yang kedua? Ya, pendekatan yang kedua yaitu pendekatan lingkungan atau biasa disebut dengan ekologi. Pendekatan lingkungan ini dilakukan berdasarkan prinsip ilmu biologi, yaitu interaksi yang menonjol antara makhluk hidup dan lingkungannya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji fenomena geosfer dengan memperhatikan interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Artinya, untuk melakukan pendekatan ini, maka harus mempelajari organisme hidup. Adik-adik sekalian, ada yang bisa sebutkan organisme hidup itu seperti apa? Ya, organisme hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta lingkungan. Nah, seperti litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Namun, pendekatan ini tidak sebatas pada interaksi organisme dan lingkungannya saja, tetapi juga mempelajari perilaku manusia. Karena geografi memiliki dua aspek penting yaitu perilaku dan fenomena lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa saja contoh dari pendekatan lingkungan atau biasa disebut dengan ekologi. Sebelum Ibu menjelaskan apa saja contoh dari pendekatan ekologi, adik-adik sekalian, apa ada yang bisa menjelaskan apa saja contoh pendekatan dari ekologi? Ya, jadi contoh dari pendekatan ekologi yaitu musibah banjir. Musibah banjir di suatu daerah, pada fenomena ini kita bisa identifikasi melalui beberapa tahapan pendekatan lingkungan untuk menghasilkan solusi suatu masalah. Identifikasi meliputi kondisi fisik, sikap, perilaku masyarakat, serta interaksinya. Pertama, identifikasi fisik dilakukan untuk mengetahui kondisi fisik lingkungan yang mengakibatkan banjir. Adik-adik sekalian, ada yang bisa sebutkan apa saja kondisi fisik lingkungan yang bisa mengakibatkan banjir? Ya, jadi kondisi fisik lingkungan yang bisa mengakibatkan banjir yaitu kondisi bangunan, curah hujan yang tinggi, hingga jenis tanah di daerah tersebut. Selanjutnya yaitu pendekatan geografi yang ketiga atau yang terakhir. Adik-adik sekalian, sebelum Ibu menjelaskan apa pendekatan geografi yang terakhir, apa ada yang tahu? Ya, jadi pendekatan geografi yang terakhir yaitu pendekatan kompleks wilayah atau biasa disebut dengan regional. Pendekatan kompleks wilayah yaitu membandingkan beberapa kawasan di permukaan bumi dengan memperhatikan aspek-aspek keruangan dan lingkungan secara komprehensif.
Jadi pada dasarnya pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan ekologi dan pendekatan spasial. Dalam pendekatan ini, wilayah-wilayah tertentu dibagi dengan melakukan metode areal differentiation. Metode tersebut beranggapan bahwa interaksi antara wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya suatu wilayah dengan wilayah lain yaitu berbeda. Perbedaan itu membuat suatu wilayah dapat berinteraksi dengan wilayah lain. Pendekatan ini juga memperhatikan tentang penyebaran gejala tertentu atau pendekatan ke ruangan dan interaksi antara manusia dengan lingkungannya atau biasa disebut dengan ekologis atau pendekatan lingkungan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh dari apa saja sih contoh dari pendekatan kompleks wilayah atau pendekatan regional. Sebelum Ibu menjelaskan, dari adik-adik apa ada yang bisa menjelaskan apa saja contoh dari pendekatan regional atau kompleks wilayah? Jadi, contoh pendekatan regional yaitu dalam pembangunan rumah, arsitek harus memperhatikan karakteristik wilayahnya. Misalnya untuk membangun rumah di daerah perairan atau yang rawan bencana banjir, maka dibutuhkan pondasi yang sangat tinggi untuk mengantisipasi terjadinya banjir atau pasang air laut di daerah tersebut. Jadi itulah yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum Ibu tutup, saya persilahkan kepada Ketua kelas untuk memimpin doa supaya materi pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya persilahkan kepada Ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi, cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Semoga adik-adik sekalian diberikan kesehatan sehingga kita bisa melakukan proses belajar mengajar lagi seperti sekarang ini. Itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.